Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini berjudul awal dan akhir suatu karir. Berbicara tentang karir, tentunya kita semua sangat berharap dan sangat mengharapkan karir kita, karir anak kita, karir orang tua kita, karir kita sendiri, karir istri kita semakin naik, bukan semakin menurun. Firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang awal dan akhir suatu karir. Berbicara tentang awal, berbicara dengan akhir, tentunya orang mau dimulai dengan baik, diakhiri dengan baik. Tetapi firman Tuhan pada hari ini memberikan contoh. Ada dua orang raja. Raja pertama dan raja yang kedua dari bangsa Israel. Karirnya berbeda-beda. Raja yang pertama, karirnya baik pertamanya, berakhir dengan tidak baik. Raja yang kedua, Raja Daud, awal karirnya memang banyak lika-liku yang dihadapi, tetapi berakhir dengan baik. Jadi di sini ada perbedaan antara Raja Saul dengan Raja Daud. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 15 ayat 26 sampai dengan 28, 1 Samuel 15 ayat 26 sampai dengan 28. Ayat yang ke-26 tertulis, jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ayat 27, ketika Samuel berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi terkoyak. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Kalau kita baca, saudara-saudara, Nabi Samuel ini nabi yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia dipanggil sejak kecil. Nabi Samuel berkata bahwa Tuhan telah mengoyakkan engkau dan memberikan kerajaanmu kepada orang lain. Ada pertanyaan, apakah Tuhan salah pilih Saul? Karena Raja Saul juga diurapi oleh Nabi Samuel. Apakah Tuhan salah pilih? Tidak salah pilih. Tuhan tidak pernah salah pilih, tetapi kita yang diberikan kehendak bebas atau free will. Nah, di dalam menggunakan kehendak bebas itu, atau di dalam melakoni hidup kita, sering kita salah. Ketika kita salah, kita jatuh, kita gagal, walaupun dipilih. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 12 sampai dengan 13, 1 Samuel 16 ayat 12 sampai dengan 13, ayat 12 berkata, kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia. Ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara-saudara, ketika Daud diurapi oleh Nabi Samuel, mulai saat itu roh Tuhan berkuasa atas Daud. Tetapi dia belum apa-apa, belum jadi raja, belum apa-apa. Jadi kita lihat saudara-saudara, ada beberapa poin penting. Yang pertama, Allah selalu pegang janjinya. Allah tidak bohong atau lupa dengan janjinya. Manusia sering berjanji sangat mudah,
tapi melupakan juga sangat mudah. Manusia sering berjanji, tapi dia sering mengingkari janjinya. Ada lagu yang berkata, kau yang memulai, kau yang mengakhirinya. Memang itu manusia, lidah tak bertulang. Kemudian, poin yang kedua, waktu Tuhan bukan waktu manusia. Jadi saudara-saudara, dengan dikatakan waktu Tuhan bukan waktu manusia, ini tersirat ada yang harus dilalui. Harus melalui suatu persiapan penggemblengan fisik maupun mental. Jadi orang-orang yang berharap segala sesuatu yang dari Tuhan, tentunya harapannya sering juga berbeda dengan waktu Tuhan. Kita berharap, oh besok supaya Tuhan jawab. Tuhan bilang belum. Mungkin tahun depan, mungkin 2-3 tahun depan. Kalau kita lihat, Daud diurapi waktu berumur 17 tahun. Masih sangat muda. Dikatakan wajahnya masih kemerah-merahan, elok parasnya. Dan dia jadi Raja Yehuda nanti umur 30 tahun. Jadi masih ada 13 tahun. Dan jadi raja atas Israel, seluruh Israel, itu umur 33 tahun. Jadi ada suatu kurun waktu yang sangat lama. Ada masa penggemblengan hidup dari Daud yang dilakukan oleh Tuhan. Digembleng, dilatih sedemikian rupa, sehingga dia menjadi kuat, menjadi kokoh, tahan banting. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8, Yesaya 55 ayat yang ke-8 tertulis, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan belum tentu, dan tentunya tidak sama dengan rancangan Tuhan. Daud diurapi umur 17 tahun. Dia menjadi raja. Untuk Yehuda 30 tahun umurnya. Untuk seluruh Israel 33 tahun. Jadi sangat lama. Poin yang kedua, setia menunggu penggenapan darinya. Maksudnya darinya besar, dari Tuhan. Kita harus tetap setia menunggu penggenapan dari Tuhan. Tugas kita percaya dan setia. Banyak orang percaya tetapi tidak setia. Yang dibutuhkan ini percaya dan setia. Karena berbicara tentang setia itu memerlukan waktu. Kalau mungkin 1 hari dia masih setia, 2 hari, 1 minggu masih setia. Tapi kalau sudah 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, waduh, nanti dulu. Jadi ada orang yang berpikir demikian. Waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Jadi kita harus setia menunggu penggenapan janji Tuhan. Tugas kita percaya dan setia. Jangan sampai kita hilang kepercayaan kepada Tuhan. Poin yang keempat, taat pada pimpinannya. Jadi taat pada pimpinannya. Nya di sini huruf besar. Jadi kita harus taat kepada pimpinan Tuhan. Saat Daud tahu kematian Raja Saul, dia tidak langsung memproklamirkan dirinya atau mengumumkan dirinya, saya raja, saya begini, saya berkuasa. Tetapi dia tanya Tuhan. Dia tanya Tuhan, bagaimana kehendak Tuhan. Coba kita lihat di dalam 2 Samuel 2 ayat 1 sampai dengan 3. 2 Samuel 2 ayat 1 sampai dengan 3. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firmannya, ke Hebron. Ayat 2.
Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam perempuan Yisrael, dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat yang ketiga, juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya, masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Jadi Daud ke sana dulu, menetap di sana. Jadi dia tidak langsung proklamirkan dirinya, dia banyak tanya Tuhan. Kemudian kita lihat setelah Raja Saul meninggal, kalah dalam pertempuran, dia bunuh diri. Ada tantangan yang sangat berat yang dialami oleh Raja Daud. Raja Daud berkata dalam hatinya, mungkin dia berkata, aduh, ada lagi beban yang berat ini. Kita baca di dalam 2 Samuel 2 ayat 8 sampai dengan 10. 2 Samuel 2 ayat 8 sampai dengan 10. Ayat 8, Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isi-Boset, anak Saul, dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas Asyur, atas Israel, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Ayat yang ke-10, Isi-Boset bin Saul berumur 40 tahun waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Hanyalah kaum Yehuda yang mengikuti Daud. Jadi kita lihat saudara-saudara, jadi Raja Daud belum berkuasa penuh, masih banyak tantangan yang dia hadapi. Ada tantangan yang sangat berat. Ada raja lain yang merupakan keturunan dari Saul. Biasanya zaman dulu anak itu yang menjadi penerus dari bapaknya. Bapaknya meninggal, anaknya yang naik. Jadi ada tantangan yang sangat berat. Dan ini memang suatu ujian bagi Raja Daud. Bagaimana dia berharap kepada Tuhan, bagaimana dia mengandalkan Tuhan. Jadi saudara-saudara, ada pelajaran yang sangat menarik di sini. Dalam hidup kita sehari-hari, kita memang orang biasa, bukan raja. Kita rakyat jelata, orang biasa. Tetapi semua manusia di dunia ini tidak ada yang luput namanya dari pergumulan hidup. Semua yang ada di dunia ini harus mengalami namanya masalah hidup. Mau anak-anak, orang dewasa, bahkan orang tua, tetap punya pergumulan hidup. Nanti orang yang tidak punya pergumulan hidup itu adalah orang yang sudah dipanggil menghadap hadiratnya, atau orang yang sudah almarhum atau almarhumah. Itu tidak ada pergumulan hidup, dia sudah beristirahat. Tetapi kita, dari kita masih kecil sampai dewasa, sampai menjadi tua, tetap ada pergumulan hidup. Jadi ada 4 poin tadi yang saya katakan, saya ulangi sebagai kesimpulan atau pengulangan lagi. Yang pertama, kita harus yakin Allah pegang janjinya. Yang kedua, waktu Tuhan bukan waktu manusia. Yang ketiga, setia menunggu penggenapan janjinya. Setia menunggu penggenapan janjinya. Yang keempat, taat pada pimpinannya. Jadi kita harus taat apa yang Tuhan buat bagi kita. Kita taat bagi pimpinan dari Tuhan. Sekian renungan firman Tuhan pada hari ini. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu. Ajarlah kami untuk selalu bertekun, setia kepada Engkau, taat kepada Engkau, menunggu janji penggenapan dari firman-Mu, menunggu dengan setia, tidak berubah, karena kami yakin, kami tahu, semua itu akan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.